Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai intervalent routing. Jika pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang VLAN dan kita tahu bahwa host yang berada dalam satu VLAN mereka terpisah broadcast domainnya dengan host yang berada di VLAN yang berbeda, sehingga host yang berada di satu VLAN tidak bisa berkomunikasi dengan host yang berada di VLAN yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghubungkan host-host yang berbeda VLAN ini? Jawabannya adalah menggunakan intervalent routing. Definisi dari intervalent routing itu sendiri merupakan proses memforward network traffic dari satu VLAN ke VLAN yang lain menggunakan router. Itu pengertian intervalent routing. Langsung saja kita coba simulasinya pada paket tracer berikut ini. Di sini kita sudah ada skema yang mana terdiri dari dua buah VLAN dan satu buah switch, kemudian ada juga satu router. Yang mana setiap VLAN ini dia ID-nya berbeda ya, yang VLAN mahasiswa ID-nya 10, kemudian VLAN dosen ID-nya 20. Selain ID-nya berbeda, network-nya pun berbeda yang digunakan. Untuk host yang ada di VLAN mahasiswa, network-nya adalah 192.168.0.0/24, berarti ada 254 host usable. Kemudian yang di VLAN dosen, network-nya adalah 172.16.30.0/24. Sama-sama ada 254 host usable. Nah, gimana cara menghubungkan VLAN mahasiswa dengan VLAN dosen? Menggunakan network yang sudah ditentukan, langsung saja kita coba ya. Kita masuk ke switch dulu yang pertama. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masuk ke mode config. Nah, di sini langsung kita buat VLAN-nya. Yang pertama VLAN 10 dengan nama mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah VLAN 20. VLAN 20 ini dengan nama adalah dosen. Oke, seperti ini. Ini VLAN-nya sudah ada. Kita tinggal akseskan port-port yang ada ke setiap VLAN sesuai dengan kriteria ya. Oke, kita masuk ke interface dulu pertama kali. Kita masuk ke interface dulu. Interface fast Ethernet 03. Oke, fast Ethernet 03. Di sini kita akseskan ke VLAN 10. Pertama diubah dulu modenya, switch port mode akses. Setelah diubah modenya menjadi akses, kita akseskan ke VLAN 10. Switch port akses VLAN 10. Oke, ya sudah orange, berarti dia portnya sudah menerima konfigurasi. Exit, kita pindah ke interface FA01 yang ada di sebelah kanan ini. Oke, interface fast Ethernet 01. Kita ubah modenya menjadi akses. Kemudian kita akseskan ke VLAN 20. Switch port akses VLAN 20. Oke, sampai di sini konfigurasi untuk VLAN sudah selesai. Kita berikan IP address di setiap host terlebih dahulu. Oke, kita berikan IP address dulu. Pertama di PC 2. Di PC 2 aku berikan host di sini aku berikan IP address 192.168.1.0/24.
menggunakan first usable IP aja. Oke. Dan subnet masknya adalah /24 ya, 255.255.255.0. Kemudian selanjutnya kita pindah ke PC0, diberikan IP address juga sesuai dengan network yang sudah ditentukan, yaitu 172.16.30.1. Ini juga first usable IP karena /24, maka subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya kita pindah ke router. Oke, di sini masih merah, tandanya berarti portnya belum nyala. Pertama yang kita lakukan adalah menyalakan portnya terlebih dahulu. Oke. Yes. Oke, kita masuk ke interface gigabit 00. Oke, kita nyalakan portnya dengan perintah no shutdown. Nah, setelah nyala, kita keluar dari interface gigabit 00. Oke, karena kita mempunyai dua buah VLAN, maka kita harus membuat dua sub interface. Nah, nantinya masing-masing VLAN akan berhubung ke sub interface yang akan kita buat. Perintah membuat sub interface adalah interface nama sub interface.id VLAN. Jadi berhubung di sini switchnya terhubungnya melalui interface gigabit 00. Untuk membuat sub interface yang pertama adalah interface gigabit 0/0 titik 10. Jadi perintahnya adalah interface, kemudian nama sub interface .id VLAN. Seperti ini perintah buat sub interface-nya. Oke. Nah, jika ada komen seperti ini, maka sub interface telah terbuat. Kemudian selanjutnya agar sub interface ini berfungsi, maka router harus mendukung protokol VLAN trunking 802.1 key. Untuk melakukan enkapsulasi 802.1 key, gunakan perintah encapsulation.1 key, kemudian ID VLAN-nya berapa. Oke. Setelah dibuat sub interface-nya, perintah selanjutnya adalah kita supaya portnya ini mendukung VLAN trunking, kita berikan perintah encapsulation.1 key, ID VLAN-nya berapa. Nah, setelah ini tinggal langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah memberikan IP address ke sub interface ini. Berapa IP address yang perlu diinputkan adalah, ini kan router, berarti IP router merupakan IP gateway karena dia itu gerbang keluar menuju ke network yang lain kan. Oke, berarti IP address-nya adalah gateway dari network yang ada di VLAN 10. Oke, gateway biasanya yang pertama atau yang terakhir, karena tadi yang pertama udah digunakan untuk PC2, maka di sini IP yang menggunakan yang terakhir 192.168.0.254. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sampai sini konfigurasi inter-VLAN routing pada router sudah selesai. Kemudian kita buat sub interface yang satunya lagi. Perintahnya sama, interface gigabit 00.id VLAN-nya berapa. Oke. Nah, selanjutnya supaya dia support terhadap VLAN trunking 802.1 key, maka perlu diberikan perintah encapsulation.1 key, ID VLAN-nya berapa. Oke. Kemudian setelah ini diinputkan, yang terakhir adalah IP address-nya sebagai gateway, yaitu 172.16.30, karena yang first IP udah digunakan, maka kita pakai yang last IP-nya 254, kemudian subnet masknya /24 ya, 255.255.255.0. Oke, tinggal langkah terakhir adalah kita mentrankingkan port FA02 ini supaya dia bisa melewatkan dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, kita pindah ke switch.
kita pindah ke switch, terus kita akan masuk ke interface fast Ethernet 02. Oke. Kemudian kita ubah modenya menjadi terang, switch port mode terang. Oke, dia sudah orange di sini, berarti dia sudah menerima konfigurasi. Kemudian switch port terang, load VLAN add. Nah, VLAN yang akan diizinkan lewat di sini berapa aja? 10 dan 20. Dan 20. Oke. Sampai di sini sudah selesai. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Yaitu default gateway dari setiap host tadi kan belum diberikan. Maka kita berikan dulu default gateway-nya. Oke. Default gateway-nya adalah 192.168.0.254. Nah, di sini terdapat kesalahannya. Harusnya IP address-nya 192.168.0.0 network-nya. Oke. Tidak apa-apa, kita revisi. Kemudian kita berikan default gateway untuk host yang berada di VLAN dosen. Oke, default gateway-nya adalah 172.16.30.254. Oke. Sekarang kita coba ping ke setiap default gateway-nya dulu, apakah sudah bisa. Ping 172.16.30.254. Oke, dia udah reply. Berarti dia sudah terhubung dengan router. Artinya VLAN ini sudah bisa lewat sampai ke router. Selanjutnya di VLAN mahasiswa, kita ping ke default gateway-nya 192.168.0.254. Oke, reply juga. Artinya setiap host sudah terhubung dengan routernya. Langkah terakhir adalah kita uji antar VLAN ini apakah bisa berkomunikasi menggunakan pesan ICMP saja. Oke, kita lihat hasilnya successful. Artinya inter VLAN routing kita sudah berhasil dikonfigurasi. Sekian materi inter VLAN routing pada kesempatan kali ini. Ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.